Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, apa yang Anda lihat tadi hanyalah saya, seorang perempuan yang memainkan sebuah bola sepak. Tapi yang masyarakat lihat saat seorang perempuan memainkan bola sepak ini seringkali bukan kemampuannya, tapi gendernya. Jadi, apakah kemerdekaan berekspresi di negeri ini memiliki sebuah batas bernama gender? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian. Saya Zahra Nakia Primadi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di kesempatan kali ini ingin menyuarakan gagasan saya tentang bagaimana sepak bola dapat menghapus kesenjangan gender di Indonesia. Kalimat-kalimat yang tertera di layar ini adalah kalimat-kalimat yang sering saya dapatkan selama 14 tahun menekuni olahraga ini. Kalimat-kalimat yang membuat saya mempertanyakan, memangnya apa yang salah? Bukankah kami sebagai perempuan juga memiliki hak yang sama untuk beraktivitas dan berolahraga seperti kaum pria? Anda mungkin melihat sepak bola adalah olahraga yang menunjukkan kekuatan fisik dan agresivitas. Nilai-nilai yang bisa dibilang jauh dari citra perempuan yang seharusnya lembut dan feminim. Saya tidak sepenuhnya menyalahkan siapapun yang masih memiliki pandangan seperti itu, karena pada dasarnya olahraga memiliki konteks sejarah dan budaya yang sejak awal menempatkannya sebagai ranah laki-laki. Akibatnya, perempuan yang bermain sepak bola seringkali dianggap maskulin, dan hal ini memicu marginalisasi serta rendahnya apresiasi terhadap atlet dan olahraga wanita. Akan tetapi, saya justru melihat sepak bola dapat menjadi sebuah ruang untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Tapi bagaimana caranya? Sebelum kita berbicara soal solusi, mari kita lihat kondisi yang dihadapi oleh sepak bola wanita Indonesia saat ini. Per tahun 2025, sepak bola wanita Indonesia tidak memiliki liga yang berjalan secara aktif sejak pertama dan terakhir kali dilaksanakan di tahun 2019. Sementara itu, sepak bola putra memiliki 4 kasta liga yang berjalan secara aktif setiap tahunnya. Minimnya kompetisi sepak bola wanita di Indonesia membuat banyak perempuan merasa ragu untuk bermain sepak bola. Saya merasa sedih harus menyaksikan satu persatu teman-teman saya terpaksa berhenti bermain sepak bola karena tidak diizinkan lagi oleh orang tuanya. Mereka menganggap sepak bola tidak memiliki jenjang karir yang jelas. Ngapain main bola? Nggak ada masa depannya. Padahal lapangan pekerjaan yang bisa muncul dari industri sepak bola sendiri itu sangatlah luas. Selain menjadi pemain, para perempuan ini juga bisa menjadi seorang pelatih, manajer, fisioterapis, data analis, dan masih banyak profesi lainnya yang bisa mendukung ekosistem sepak bola. Sayangnya, hal ini masih belum sepenuhnya diperhatikan. Padahal, sepak bola wanita Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar. Berdasarkan data yang dirilis dari Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, tim sepak bola wanita Indonesia saat ini berada di urutan 95 dunia. Sementara itu, tim sepak bola putra berada di urutan 118. Hal ini menunjukkan bahwa jika perempuan diberikan kesempatan, maka mereka pun mampu untuk bersaing dan mencetak prestasi. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, mungkin tahu tentang berita yang cukup viral akhir-akhir ini di dunia sepak bola. Timnas wanita kita membentangkan sebuah banner bertuliskan, "Kapan Liga 1 Putri digelar?" Pertanyaannya adalah, apakah liga itu penting? Ya. Tapi apakah liga itu satu-satunya solusi untuk mengatasi semua permasalahan yang ada? Jawabannya tidak. Hal yang lebih mendasar yang bisa kita lakukan untuk memperkuat fondasi sepak bola wanita di Indonesia adalah dengan memulainya dari sekolah. Amerika Serikat adalah salah satu contoh negara yang menunjukkan kekuatan sekolah dalam membangun fondasi olahraga wanita mereka. Di tahun 1972, Amerika membuat Title IX, sebuah undang-undang hak sipil yang mewajibkan semua sekolah dan universitas yang menerima dana dari pemerintah untuk memiliki tim perempuan, memberikan fasilitas latihan yang setara bagi perempuan, dan memberikan beasiswa atlet bagi anak perempuan yang berprestasi. Mereka juga rutin menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang setiap tahunnya. Hasilnya, terjadi kenaikan partisipasi secara signifikan yang awalnya mereka hanya memiliki 6.635 pemain di tahun 1974 menjadi 394.100 pemain di tahun 2019. Sementara itu, Jepang juga melakukan hal yang serupa. Asosiasi Sepak Bola Jepang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Jepang untuk memasukkan sepak bola ke dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar dan menengah.
Mereka melatih guru-guru olahraga untuk menjadi pelatih dasar sepak bola dan mereka juga rutin menyelenggarakan kompetisi berjenjang setiap tahunnya. Dari kedua negara ini, saya meyakini bahwa Indonesia juga sebenarnya bisa melakukan hal yang serupa. Tetapi untuk mewujudkan perubahan ini, perlu terjalin kerjasama antara PSSI, Kemenpora, dan Kemendikdasmen untuk mengintegrasikan sepak bola ke dalam kegiatan belajar dari sekolah dasar hingga SMA. Dan hal ini meliputi memberikan pelatihan untuk guru olahraga sekolah agar bisa menjadi pelatih dasar, kemudian menyelenggarakan kompetisi berjenjang dari SD hingga perguruan tinggi setiap tahunnya, dan yang terakhir adalah memberikan beasiswa pendidikan untuk atlet wanita berprestasi. Beasiswa inilah yang menjadi kunci untuk meningkatkan nilai dan popularitas sepak bola wanita. Karena dengan adanya beasiswa, maka sepak bola tidak lagi dilihat sebagai jalan buntu, tetapi justru sebagai jembatan untuk para anak perempuan ini meraih masa depan mereka. Sepak bola pun dapat menjadi sebuah industri yang bisa menjamin bagi para perempuan. Tetapi kebijakan tidak bisa mengandalkan dari atas saja, justru harus dimulai dari kita. Maka mari kita dukung perubahan itu lewat satu goal, di mana ini merupakan singkatan dari S untuk suarakan kesetaraan gender. Hal ini bisa dilakukan dengan kampanye di media sosial, ruang diskusi, ataupun konten sehari-hari. Lalu A, untuk apresiasi atlet perempuan. Berikan dukungan dan apresiasi untuk atlet perempuan di sekitar kita lewat media sosial, ataupun menjadi seorang penonton di pertandingan lokal. Lalu T, untuk tumbuhkan edukasi dan diskusi. Ajak keluarga, teman, dan lingkungan sekitar untuk berdiskusi tentang pentingnya kesetaraan gender. Karena obrolan dengan orang terdekat bisa menjadi sebuah awal dari perubahan sudut pandang. Dan yang terakhir adalah G, untuk gabung dengan komunitas lokal. Hal ini bisa dilakukan dengan menjadi relawan turnamen, membantu pelatihan, ataupun terlibat langsung dalam kegiatan pelatihan seperti yang saat ini sedang saya lakukan. Saya dan tim di Bandung menjalankan pelatihan sepak bola wanita yang tidak hanya berfokus pada pelatihan sepak bola saja, tetapi juga membekali mereka dengan skill-skill lain seperti bahasa Inggris, public speaking, dan life skill lainnya. Dan kita menyelenggarakan ini secara gratis alias tidak dipungut biaya apapun. Saya melihat secara langsung bagaimana perhatian yang kita berikan kepada anak-anak perempuan ini lewat sepak bola tidak hanya membantu mereka menjadi pribadi yang lebih percaya diri di dalam lapangan saja, tetapi juga di luar lapang. Kemudian membantu mereka untuk meningkatkan value mereka sebagai seorang individu, membantu mereka untuk meraih prestasi, dan juga meningkatkan derajat keluarga mereka. Kebanyakan anak-anak didik dan teman-teman saya berasal dari keluarga prasejahtera. Tapi lewat sepak bola mereka bisa pergi ke luar negeri dengan gratis, beberapa dari mereka ada yang terpanggil tim daerah bahkan tim nasional, mereka bisa memiliki penghasilan pribadi, bahkan bisa membantu keluarga dan orang tua mereka secara finansial lewat penghasilan yang mereka dapat lewat sepak bola. Sepak bola dapat menjadi sebuah harapan baru untuk anak-anak perempuan yang mungkin selama ini merasa tidak punya ruang untuk berkembang. Semua langkah-langkah ini menjadi fondasi untuk membangun sepak bola wanita Indonesia yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, saya menggagas solusi ini untuk bertujuan sebagai sebuah satu langkah kolektif untuk mencapai satu tujuan bersama, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi semua perempuan di lapangan hijau. Oleh karena itu, kita perlu melaksanakan satu goal ini karena dengan semakin banyak orang berbicara dan menunjukkan minat, maka lembaga-lembaga seperti PSSI, Kemenpora, dan Kemendikbud pun akan semakin terdorong untuk menanggapi aspirasi ini dengan serius. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kita harus menyuarakan kesetaraan gender lewat sepak bola? Kenapa nggak lewat olahraga lain? Jawabannya adalah, saat ini sepak bola adalah olahraga paling populer di dunia dan di Indonesia. Berdasarkan data dari FIFA, saat ini terdapat 250 juta pemain yang tersebar di 200 negara dan 5 miliar fans di seluruh dunia. Sementara itu di Indonesia, dari 284,4 juta jiwa penduduk Indonesia, 164,48 juta diantaranya adalah penggemar sepak bola. Ditambah sama ini, sepak bola identik dengan dominasi patriarki. Jika kedua hal ini digabungkan, maka sepak bola akan memberikan dampak simbolik dan struktural yang sangat kuat. Karena jika kesetaraan bisa tumbuh di ruang yang selama ini maskulin, maka ia bisa menjadi sebuah simbol yang kuat bagi perjuangan di ruang-ruang yang lain. Dengan memberikan
dengan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan di sepak bola, maka perempuan akan semakin percaya diri untuk bermain sepak bola. Dengan begitu, jumlah partisipan pun akan meningkat dan secara perlahan pandangan diskriminatif pun akan perlahan terhapus. Baik, Oleh mohon karena itu saya maaf, mengajak Anda bersama-sama, mari kita dikarenakan menulis ulang waktu. cerita dari ngapain sih perempuan main sepak bola menjadi perempuan memang pantas bermain sepak bola. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi dari finalis dengan nomor urut 4. Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu kepada para dewan juri dipersilahkan. Baik, saya mengapresiasi presentasimu karena ada update data di situ. Iya, Ketika membaca esaimu belum ada gambar gugatan pemain bola kepada PSSI ketika Indonesia kalah 1-2 dari Taiwan. betul Pak. Jadi terima kasih kamu mengupdate-nya. Kemudian ada dua yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana kita melawan di berbagai bidang? Kita melawan atau menghadapi hegemonic masculinity. Melawan hegemonic masculinity dalam berbagai bidang. Berbagai bidang dan terutama nanti di sepak bola. Kalau menurut saya mungkin dari segi sepak bolanya sendiri, sepak bola ini kan adalah olahraga paling populer di dunia ya Pak. Jadi dengan memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan lewat sepak bola ini, maka secara perlahan para perempuan ini pun akan semakin percaya diri untuk bermain sepak bola. Dengan semakin percaya diri, jumlah partisipan sepak bola wanita akan semakin meningkat, dan dengan begitu secara perlahan si pandangan diskriminatif terhadap perempuan ini akan secara perlahan terhapus karena mereka melihat pesepak bola wanita itu sebagai sebuah hal yang wajar. Jadi menurut saya untuk mengatasi kesenjangan atau hegemonic masculinity di bidang-bidang yang lainnya juga adalah dengan membiasakan masyarakat untuk melihat bahwa wanita juga bisa melakukan hal yang serupa seperti kaum pria, kurang lebih seperti itu Pak. Oke. Kamu lebih mengutamakan kaderisasi daripada liga ya? Saya Sebagai jalan pertama. ya saya lebih mengutamakan sekolah. Karena Jepang dan Amerika Serikat memberi contoh. Ya betul Pak. Jauh bedanya? Menurut saya sebenarnya tidak begitu jauh sih Pak, karena kalau melihat dari segi, kita ambil contoh Jepang ya Pak. Jepang itu kan sebenarnya sebuah negara yang lebih kecil dari Indonesia, tapi mereka bisa mengimplementasikan sebuah program di mana mereka membangun sebuah kultur sepak bola yang baik. Dan menurut saya kenapa Indonesia yang dengan negara lebih dari 200 juta penduduk tidak bisa melakukan hal yang serupa. Saya melihat bahwa di Indonesia tuh sebenarnya kita memiliki potensi yang sangat besar, baik itu di sepak bola putra ataupun putri, tapi sayangnya selama ini pembinaannya tidak pernah berjalan secara baik, kurang lebih begitu Pak. Jadi saya merasa sebenarnya ketimpangannya tidak begitu jauh, dan kita pun sebenarnya bisa melakukan hal yang serupa, hanya saja perlu dilakukan pembinaan secara baik dan betul. Saya lagi-lagi mengapresiasi PowerPoint-mu karena menyebut sumber di mana kamu mengambil data tersebut. Terakhir, dengan 1 gol, apakah benar pernyataan saya ini bahwa kamu bukan menuntut special rights, tapi lebih menuntut equal rights terhadap perempuan? Ya betul, karena saya melihat dari sehari-hari saya, baik itu dari teman-teman ataupun anak-anak didik saya melihat mereka ini memiliki banyak potensi, tapi selama ini mereka nggak punya akses. Makanya kenapa saya buat si 1 gol itu, karena itu juga berdasarkan apa yang saya rasakan sebagai pesepak bola wanita dan juga hasil observasi saya di lingkungan saya gitu. Untuk yang gabung dengan komunitas lokal itu, saya harap bahwa dengan kita menggaungkan 1 gol ini, semakin banyak perempuan-perempuan ataupun masyarakat pun bisa semakin aware atas isu ini dan bisa melihat bahwa perempuan juga ternyata bisa untuk bermain sepak bola, bahwa perempuan juga nggak kalah hebatnya dengan kaum pria gitu. Satu pernyataan terakhir. 1 gol itu ide murni Zahra Nakiah Primadi? Iya betul Pak. Oke, makasih. Hai Zahra. Halo Bu. Mantan kiper sekolah. Wah mantap Bu. Oke, pertanyaan saya adalah terkait program yang ada ini. Kita tahu bahwa di Indonesia itu kan banyak sekali program yang diusulkan ya. Ya. Tapi programnya itu makin lama kan makin surut. Ya. Ada inkonsistensi di mana menjaga bahwa program itu akan berlangsung sekian lama dan sangat tergantung kepada periode pemerintahan. Ya. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana caranya untuk membuat itu menjadi program jangka panjang
Biar usaha yang sekarang Zahra sampaikan itu tidak akan berhenti di tengah-tengah seperti usaha-usaha sebelum-sebelumnya. Baik Bu, untuk tadi solusi saya sudah menggagaskan 1 goal itu ya. Jadi dengan 1 goal diharapkan masyarakat semakin aware atas isu kesetaraan gender ini. Tadi kan ada 4 pilar ya Bu untuk si 1 goal ini. Ada suarakan kesetaraan gender, apresiasi atlet perempuan, tumbuhkan edukasi dan diskusi, serta gabung dengan komunitas lokal. Untuk memastikan bahwa program ini bisa berjalan dengan baik adalah salah satunya dengan bergabung dengan komunitas lokal. Karena dengan bergabung dengan komunitas lokal, kita bisa melihat langsung apa yang terjadi di sepak bola wanita, kita bisa lebih menyuarakan tentang isu-isu yang terjadi di sepak bola wanita. Kemudian diharapkannya dengan semakin banyak orang yang ikut serta dalam 1 gol ini, lembaga-lembaga seperti PSSI, Kemenpora, dan Kemendikdasmen pun akan semakin terdorong untuk menanggapi aspirasi ini dengan serius. Salah satu hal yang kemarin baru terjadi Bu, dari banyaknya orang yang protes tentang kapan liga diselenggarakan itu, kemarin di sebuah turnamen nasional, kalau Ibu tahu ada turnamen Piala Pertiwi yang dilaksanakan di Kudus. Kemarin kebetulan ada Pak Erick Thohir selaku Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia datang ke sana, dan dia adalah orang yang selalu menunda-nunda pelaksanaan Liga 1 Putri. Dia bilang Liga 1 Putri akan diselenggarakan di tahun 2027, tapi dengan kejadian kemarin Timnas Wanita membentangkan banner kapan Liga 1 Putri digelar, kemudian banyak media-media yang mengangkat dan kurang lebih menuntut Erick Thohir dan PSSI untuk segera menyelenggarakan liga. Akhirnya ketika diinterview di Kudus kemarin, Pak Erick Thohir menyatakan bahwa liga akhirnya akan dilaksanakan di tahun 2026. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan semakin banyak orang yang berbicara, maka si penyelenggaraan ini pun pasti akan bisa terjalan secara sistematis gitu, bahkan terus-menerus berjalan selagi ada orang yang terus menyuarakan tentang hal ini. Kurang lebih begitu Bu. Oke, jika nanti secara awareness-nya pun juga sudah tinggi, kemudian nanti akan ada pendanaan misalnya dari sponsor, biasanya itu kan secara olahraga itu akan makin berkembang dengan adanya sponsor. Betul. Ya. Bagaimana cara menjaga agar kita secara gender, terutama wanita itu, sponsorshipnya itu terlindungi dari bukan yang ditonjolkan itu adalah seksualitasnya kayak gitu. Terutama untuk melindungi atlet-atlet yang kita ketika berlaga di lapangan itu kan biasanya yang akan viral itu kan bukan terkait skillnya mostly ya. Nah itu bagaimana cara melindungi, atau dari sisi Zahra sendiri bisa share yang Zahra alami di lapangan seperti apa? Kalau menurut saya ini juga yang sedang dilakukan oleh PSSI. Jadi mereka ini membuat sebuah klip video, baik itu di latihan ataupun pertandingan, yang menggabungkan skill-skill yang menunjukkan pure skill yang mereka lakukan baik itu di pertandingan dan juga di latihan. Jadi dengan begitu ini akan menunjukkan bahwa nih loh, perempuan tuh bukan cuma sekedar cantik doang, tapi mereka juga punya skill yang mumpuni di lapangan gitu. Itu mungkin salah satu cara untuk melindungi agar sponsor tidak melihat perempuan secara seksualitasnya gitu ya, kurang lebih seperti itu Bu. Satu lagi ya, strategi meyakinkan orang tua boleh di-share dari Zahra? Oke, baik, untuk strategi meyakinkan orang tua menurut saya adalah tadi dengan beasiswa pendidikan itu Bu. Karena dengan adanya beasiswa ini, kan selama ini orang-orang, ya mungkin saya juga dengar dari teman-teman saya, mereka gak dibolehin dari orang tua karena pandangan, ngapain sih main sepak bola, masa depannya gak jelas. Jadi menurut saya dengan adanya si beasiswa pendidikan ini akan membuat banyak perempuan ataupun orang tua yang akan melihat sepak bola itu bukan sebagai jalan buntu lagi Bu, tapi justru sebagai sebuah jembatan bagi anak-anak perempuan ini untuk meraih masa depan. Karena dengan semakin mereka berprestasi di sepak bola, mereka akan mendapat sebuah tawaran beasiswa yang semakin tinggi, dan dengan adanya beasiswa harusnya orang tua juga bisa semakin yakin kepada ataupun semakin yakin untuk mengizinkan anak mereka untuk bermain sepak bola. Selain itu, selain beasiswa, mungkin dengan semakin banyaknya perempuan yang berpartisipasi dalam sepak bola, harapannya akan semakin banyak muncul tokoh-tokoh inspiratif yang kemudian bisa menginspirasi generasi-generasi muda, dan seharusnya menurut saya itu bisa untuk meyakinkan orang tua untuk mengizinkan anaknya bermain sepak bola, kurang lebih begitu Bu. Oke, dari saya cukup. Baik ya, Zahra lanjut diskusi ya. Tadi salah satu yang disinggung masalah budaya ya, yang ini ya, yang melekat di situ.
dan juga agama ya, yang mungkin banyak di negara-negara tertentu yang tidak memungkinkan ya, Ya. wanita itu tampil di depan umum ya. Ini satu sisi. Nah, saya ingin minta pendapat ya, pandangan ya. Sisi lain yang paling menentukan itu tadi sudah singgung sedikit ya, adalah komersialisasi dan sponsorship ya. Ya. Nah, ambil contoh saja FIFA yang terbesar saja itu membedakan dengan jelas ya hadiah antara pria dan sepak bola wanita jauh ya, hampir separuh ke bawah. Kemudian Wimbledon negara maju pun jauh, tenis meja semuanya. Nah, memang dari segi komersialisasi kan kalau kita lihat jumlah penonton dan dampak dari komersialisasi itu yang pria ini kelihatannya lebih tinggi ya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya di Indonesia itu? Karena tidak mungkin kan dari uang negara saja membina, tapi harus ada dari sponsorship. Ya, mungkin menurut saya dalam cara untuk menggayat sponsor untuk datang kepada sepak bola wanita itu adalah dengan semakin banyaknya orang yang berpartisipasi dalam sepak bola wanita itu sendiri, Pak. Dan menurut saya untuk menarik semakin banyak perempuan yang berpartisipasi dalam sepak bola itu sendiri adalah tadi dengan adanya beasiswa pendidikan. Karena dengan adanya beasiswa pendidikan istilahnya si perempuan ini kan memiliki masa depan yang terjamin ya, Pak, kurang lebih gitu. Jadi saya main bola, saya punya masa depan yang terjamin nih, saya bisa dapat beasiswa pendidikan untuk melanjutkan sekolah, kurang lebih seperti itu. Dan harapannya semakin banyak perempuan yang berpartisipasi, seharusnya sponsor dan media pun akan mulai hadir karena mereka melihat adanya pasar dan juga keberlanjutan dalam hal itu, Pak, kurang lebih begitu. Ya, untuk liga tadi, cita-cita tadi ya, kalau Ya. nggak ada sponsor susah menurut saya sih itu ya. Jadi memang harus dibangkitkan ya. Tadi disinggung dengan Jepang ya, Jepang menarik ya, Jepang tuh ada kuat. Tapi dalam sepak bola dia melepas itu ya, Ya. dan prestasinya luar biasa. Nah, tapi kalau lihat yang tradisional yang betul-betul dikekang budaya itu misalnya sumo ya. Ya. Sumo itu kan ritual ya. Jadi pernah suatu saat wali kota Tokyo perempuan masuk ke dojo itu memberikan piala, itu jadi kontroversi nasional. Dianggap itu mengotori ya. Padahal sumo wanita juga ada. Nah, itu di mana ditutup sama sekali peran wanita di sana, bahwa untuk yang muncul itu adalah laki-laki ya. Jadi itu memang perlu diperhatikan. Sepak bola kita masih agak sedikit longgar ya. Tapi kalau negara Timur Tengah mungkin ada yang membolehkan dan tidak. Nah, satu lagi saya ingin minta pendapat ya. Di Amerika sekarang sedang rame ya masuknya transgender ya, dari laki secara biologis kemudian bertanding di wanita ya. Dan ini sudah menjadi masalah nasional. Nah, kalau itu terjadi di Indonesia, apa pendapat Anda itu? Menurut saya hukuman yang pantas untuk permasalahan seperti itu adalah orang itu harusnya tidak diperbolehkan lagi, disanksi seumur hidup, tidak boleh bermain lagi. Karena menurut saya laki-laki yang terlahir laki-laki adalah tetap laki-laki, Pak. Mau dia mengubah gendernya sebagai perempuan, pada dasarnya dia adalah laki-laki. Jadi kalaupun ada transgender yang ingin bermain dan berpartisipasi dalam sepak bola wanita, harusnya ada kompetisi olahraga yang khusus untuk transgender saja, karena secara kemampuan pun tidak bisa dibohongi, laki-laki ya terlahir laki-laki, perempuan yang terlahir perempuan gitu. Jadi untuk terkait hal itu menurut saya sanksinya adalah orang tersebut di-ban untuk tidak diperbolehkan lagi bermain seumur hidup. Menurut saya sanksi yang tepatnya seperti itu. Oke ya, itu pendapat hitam putih, tapi sayangnya pengatur organisasi olahraga dunia itu masih mengambil jalan abu-abu. Boleh kalau level hormonnya sekian ya, itu termasuk yang diambil oleh FIFA kan. Iya. Nah, itu menjadi, saya yakin lambat atau cepat akan terjadi di Indonesia ya. Oke, dari saya cukup, terima kasih.